LPK Indrawijaya Indramayu siap antar anak muda Indramayu kerja ke Jepang. Indramayu, Jaya News.com, Lembaga Pelatihan Kerja, LPK, Indrawijaya Kabupaten Indramayu membuka pendaftaran dan program Tokutei no SSW dan Magang Jepang tahun 2026. Kuota 140 orang untuk 4 bidang, KIGO perawat lansia, pertanian, pengolahan makanan, dan konstruksi, dengan gaji pokok 18-25 juta per bulan. Direktur LPK Indrawijaya Indramayu, Andri, Rabu 22 April 2026 menegaskan lembaganya fokus menyiapkan anak muda Indramayu kerja legal, aman, dan bersertifikat. Syarat, usia 18-28 tahun, minimal lulusan SMA SMK sederajat, sehat, tidak bertato, siap karantina belajar. Pendaftaran dibuka 25 April 20 Mei 2026 di Jalan Raja Wali 01 RT 24 RW 01 Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Berikut keterangan Andri, reporter Wari. Bisa diceritakan Mas bagaimana awal berdirinya LPK ini? Oke, jadi perkenalkan saya Andri dari LPK Indrawijaya. Saya memilih dari LPK Indrawijaya. Awal muala berdiri LPK Indrawijaya itu seperti yang sudah saya sampaikan ke beberapa pertemuan yang dengan yang lain, bahwa PK Indrawijaya tercipta itu karena kita adalah alumni magang ke Jepang atau pekerja Jepang. Nah, setelah pulang ke Indonesia, saya lanjut kuliah sastra Jepang juga. Kemudian dengan basic yang ada, pengalaman ke Jepang, bahasa Jepang yang saya punya, saya lebih suka kewirausahaan. Jadi gimana nih bikin usaha supaya bisa membantu masyarakat umum, khususnya orang Indramayu, untuk bisa bekerja ke Jepang. Nah, dengan alasan itu saya bikin LPK Indrawijaya, Pak. Alhamdulillah sekarang juga sudah berjalan. Kita pun sudah ratusan, kayak 300 sampai 500 orang sudah berangkat juga dengan berbagai macam program. Jadi seperti itu, Pak, story-nya. Ya, untuk visi dan misinya seperti apa? Visi dan misinya kita itu ya intinya adalah pengen visi kami membantu pemerintah pastinya untuk mengurangi pengangguran. Visinya dengan adanya pelatihan LPK Indrawijaya ini bisa membantu menambah wawasan pendidikan khususnya dalam bahasa Jepang. Kalau untuk target setahun berapa Pak? Berapa tepat? Target kita setahun itu, untuk tahun ini kita 200 orang, Pak. Setahun per tahun ya, per tahunnya. Tahun ini kita target 200 orang. Tentunya ya setiap tahun kita akan menambah terus ya. Untuk program pelatihannya, program di kita itu ada beberapa program, Pak. Yang pertama program magang ke Jepang, yang kedua program visa kerja, yang ketiga engineering, yang keempat studi Jepang. Jadi nanti kita arahkan bagi mereka yang pengen ke Jepang itu dengan basicnya masing-masing, lihat dari backgroundnya, oh kayaknya bagusnya di sini, bagusnya di sini, itu nanti kita arahkan seperti itu. Nah, untuk siswa yang magang berapa bulan itu Pak terdapat? Ya, rata-rata untuk ikut program magang sama visa kerja itu kita samakan sekitar 6 bulan sampai setahun, Pak, untuk dapat untuk bisa lulus job atau berangkat ke Jepang. Itu 6 bulan itu udah kompeten, Pak ya, udah siap berangkat, Pak ya? Iya, 6 bulan itu udah siap berangkat. Bahasanya udah lumayan, Pak, untuk siap tes gitu ya. Tes. Iya. Berapa Mas rata-rata peserta yang mengikuti pelatihan setiap tahunnya? Kita per periode aja mungkin ya, per 6 bulan itu sekitar 100 sampai 200-an orang per 6 bulan. Jadi kita range-nya itu per semester, dari 2 semester sekitar segitu kan. Ya, walaupun sekarang belum, tahun ini belum ya, belum. Jadi tahun ini kita masih sekitar setengahnya, masih sekitar 80-an. Oh, gitu. Ya, karena kan masih mau pertengahan tahun ya. Mas Andri nih, bagaimana peran pemerintah terhadap LPK ini? Kalau peran pemerintah di Snaker khususnya gitu ya, untuk Indramayu ya mendukung semua kegiatan kita, untuk kita sendiri ataupun LPK yang lain juga, perhatiannya ada kok. Ada kerjasama dengan perusahaan, organisasi yang lain? Pastinya penyaluran kerjanya itu? Pastinya Pak, kita ada kerjasama untuk penyaluran kerja dengan perusahaan lain. Kita juga ada kerjasama dengan lembaga lain, lembaga-lembaga untuk skill mereka. Ya, Mas. Bagaimana LPK memastikan
kualitas pelatihannya itu diberikan kepada pesertanya seperti apa? Memastikan, jadi tentu aja kita bukan hanya melatih aja, otomatis ada evaluasi, ada tes dan sebagainya. Nah, maka dalam pembelajaran kita setiap minggunya akan ada tes mingguan. Tes mingguan itu sebagai evaluasi pembelajaran kita. Jadi per bulan per minggu ya kita cek materinya sampai apa tidak. Kalau tidak sampai kita ulang lagi minggu berikutnya, sampai di target bulan tertentu kita akan ikutkan ujian sertifikasi bahasanya. Nah, dari situ kita lihat target kita tercapai tidak. Kalau tidak tercapai, kita gratis mengulang sampai mendapatkan sertifikat itu. Ya, Mas, bagaimana Mas respon masyarakat terhadap LPK ini? Respon masyarakat baik di masyarakat di sekitar kita sendiri ataupun di lingkungan luas ya. Kita juga sudah banyak dikenal sama masyarakat lain. Banyak sekali yang sudah mengenal kita, siswa-siswa kita juga. Jadi mereka juga mendukung, mereka juga terbantu dengan ada kita UMKM ya, makanya juga terbantu. Jadi warga masyarakat sekitar malah mendukung, menjadikan masyarakat sekitarnya ramai, membantu juga anak-anaknya bisa ke Jepang. Mas, ada rencana pengembangan LPK ke depannya? Kita terus berkembang, kita berkembang. Sekarang aja kita sudah mulai rencana buka ya di daerah-daerah lain atau kecamatan lain. Terkait biaya dan pembiayaan, Pak. Biaya dan pembiayaan, kita biaya belajarnya itu 6 juta Pak. 6 juta itu kita gratis mengulang sampai dia dapat job. Jadi target kita 6 bulan, walaupun nanti lebih dari 6 bulan, setahun atau berapa tahun pun kita tidak memungut biaya lagi. Oh, tidak ada tambahan biaya? Tidak ada tambahan biaya. Nanti setelah mereka belajarnya selesai, ikut wawancara, terus dia lulus, tekan kontrak, baru ada yang namanya biaya pemberangkatan. Ya, itu kira-kira bisa perkiraan berapa ya? Ya, jadi biasanya res dari PT atau tempat perusahaan yang memberi kita job itu resnya dari 35 sampai 50-an. Itu juga nanti tersedia dana talangan. Jadi mereka yang kesulitan soal biaya, kita bisa bantu dengan dana talangan itu. Ada dana talangannya ya? Ada aman. Jadi mereka yang kesulitan biaya, kita bisa bantu juga. Nah, untuk LPK kita ini Pak yang diutamakan perempuan atau laki-laki Pak? Keduanya Pak. Jadi kita tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi memang job datang itu tidak terjadwal. Kadang lagi banyak perempuan, kadang lagi banyak laki-laki. Itu pun sama. Pas siswa-siswa kita pun kadang banyaknya perempuan, banyaknya Jadi laki-laki. tergantung daripada kosongan kota di sana Pak ya. Kayak gitu. Oke. Oke, satu lagi Mas. Ya. Harapan Mas ini terhadap peserta setelah menyelesaikan pelatihan ini seperti apa? Karena rata-rata peserta kita itu bukan hanya pengen belajar bahasa Jepang Pak, tentunya harapan mereka pasti pengen disalurkan ke perusahaan-perusahaan lokal atau perusahaan-perusahaan Jepang yang pengen menerima mereka. Jadi salah satu tugas kita juga selain mendidik, mengajar, kita juga membantu menyalurkan Pak. Nah harapan mereka pasti pengen ke sana. Nah maka kita pun berharap anak-anak yang sedang belajar itu serius belajarnya agar terserap di dunia kerja. Ada yang lain? Cukup. Jumlah apa? Siswa. Jumlah siswa sekarang kita yang lagi aktif Sekarang? itu sekitar 80-90-an Ya. yang lagi aktif. Tenaga tutor. Tenaga tutor kita total ada sekitar 9 orang. Pengajar, manajemen,